Simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Hilma Paramita, spesialis kedokteran jiwa. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Hilma Paramita, spesialis kedokteran jiwa, meraih gelar dokter dan spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau merupakan dokter jiwa di Rumah Sakit Banyumas, tenaga dosen klinik untuk koasisten jiwa Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Gadjah Mada, serta Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Beliau merupakan anggota ID, anggota PDSKJI, dan organisasi lain yang dapat kita lihat pada layar. Baiklah, kepada Dr. Hilma, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala perkenanannya dapat hadir pada saat ini. Yang kami hormati juga Ketua PBID, Ketua PDSKJI, Ketua Kolegium, Ketua ID Wilayah seluruh Indonesia, Ketua ID Cabang seluruh Indonesia, guru-guru besar kami, guru kami, senior-senior kami, dan sejawat, peserta Medical Studio General 2022. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk acara Simposium 6. Di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Hafid Algristian, SPKJ MH, serta Dr. Susi Yusnadewi, SPKJ Konsultan Mars, yang pada hari ini akan sama-sama membagi ilmunya tentang dua topik yang berhubungan dengan teknologi berbasis bukti dan masalah yang mungkin timbul dalam pengembangan teknologi dan adanya disrupsi hubungan terapeutik. Sebelumnya kami panggilkan pembicara pertama, yaitu Dr. Hafid Algristian, SPKJ MH. Kami bacakan untuk CV-nya. Beliau adalah seorang psikiater yang sangat terkenal ya untuk menjadi pembicara di beberapa event. Beliau berlatar belakang sebagai dokter spesialis jiwa dari Universitas Airlangga. Kemudian beberapa organisasi yang beliau juga aktif, yaitu selain dari ID, PDSKJI, dan sebagai Indonesian Young Psychiatrist Association. Barangkali waktu dan tempat kami persilahkan untuk Dr. Hafid. Baik, terima kasih Dr. Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi senior dan sejawat sekalian. Saya mohon izin Dr. Susi, Dr. Hilma untuk menyajikan dalam bentuk recording. Silahkan teman-teman panitia bisa dibantu. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para senior dan sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan membawakan tentang telepsikiatri di era disrupsi. Mungkin judul ini sedikit berbeda dengan apa yang diberikan oleh teman-teman panitia, tapi saya coba untuk mengaitkan dengan bagaimana teknologi kita bisa berkembang untuk memfasilitasi beberapa layanan telemedis yang ada di Indonesia. Nah, khususnya yang mungkin saya berikan contoh adalah tentang di bidang saya sendiri, yaitu tentang psikiatri, dan kita mungkin lebih banyak membahas mengenai telepsikiatri, tapi kita akan coba untuk mengarahkan ke secara global, telemedis secara global ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah poin diskusi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan memang pada faktanya Bapak Ibu, telemedis adalah suatu keniscayaan, dan bukan karena pandemi COVID-19, karena kita memang negara kepulauan yang kita membutuhkan untuk terkoneksi antar daerah,
dan telemedis itu bisa menjadi suatu solusi gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa era saat ini adalah era disrupsi atau era gangguan. Tapi banyak juga yang kemudian menganggap bahwa ini adalah era keberlimpahan atau abundance ya. Nah, kita ini ada di mana? Seringkali kemudian kita harus beradaptasi dan memaksa diri kita menyesuaikan layanan-layanan kesehatan yang kita berikan. Banyak pasien-pasien itu yang melalui sosial media mengenal diri kita, kemudian melalui bahkan ada yang browsing di website kampus ya, website rumah sakitnya untuk kemudian bisa berkonsultasi dan pengennya secara online karena mereka berada di jarak yang jauh dengan kita. Di satu sisi kita memang mungkin baru beberapa waktu terakhir menikmati layanan-layanan daring atau online, dan kita harus beradaptasi. Di satu sisi itu merupakan suatu keberlimpahan di mana kita bisa terkoneksi dengan siapapun tanpa jarak, begitu ya. Kemudian memang ada perubahan interaksi antara dokter dengan pasien, di mana memang pada saat kita mengatakan bahwa layanan itu berbasis center kesehatan ya, maka sekarang ini banyak wearable device ya, atau alat-alat yang bisa digunakan yang kemudian itu sangat individual sekali bagi pasien gitu ya. Kalau dulunya senternya memang di rumah sakit, di klinik, dan di laboratoris, bahkan sekarang ini bisa dengan beberapa pengembangan teknologi diagnostik itu bisa tinggal alatnya saja yang dikirim kepada pasien, pasien pun bisa memantau kesehatannya 24 jam gitu ya. Kalau dulu kita menggunakan standar-standar populasi, standar-standar komunal yang kita gunakan sebagai misalnya pada penegakan diagnosis, pada pendekatan yang secara umum gitu ya. Tapi sekarang ini dengan adanya Internet of Things, di mana setiap pasien itu punya device untuk mengukur kesehatannya sendiri, maka layanan itu berubah menjadi sangat-sangat individual. Mungkin kita juga bisa merasakan bahwa setiap pasien itu memiliki pendekatan medis yang berbeda, tentunya begitu ya. Nah, apalagi sekarang ini yang banyak sekali pasien-pasien kita itu yang demand-nya atau permintaan tentang layanan itu bisa sangat berbeda daripada yang mungkin pernah kita ketahui sebelumnya. Kemudian itulah pentingnya pada saat kemudian kita itu bisa memahami pasien secara individual tanpa meninggalkan standar-standar layanan atau terapi yang berbasis riset begitu ya. Karena bagaimanapun riset itu kan berdasarkan populasi, berdasarkan statistik yang dirangkum dari atau medical trials ya, penelitian-penelitian yang kemudian memang dari beberapa jumlah kasus begitu ya. Nah, kemudian kalau dulu memang dokter itu sifatnya mungkin paternalistik ya, jadi dokter itu lebih tinggi atau hierarkial kepada pasiennya. Mungkin sekarang ini kita sudah merasakan bahwa hubungan dokter pasien itu sebagai partner begitu ya, partner untuk menuju sehat begitu. Sehingga kadang-kadang sudah tidak zamannya lagi dokter itu marah-marah, dokter itu kemudian bertampang kereng dan lebih wajib untuk murah senyum, kemudian lebih terbuka kepada pasiennya, dan tujuannya partnership ini adalah untuk menggali kebutuhan-kebutuhan individual itu tadi gitu. Apalagi kemudian banyak sekali pasien-pasien yang sudah self-diagnostic dengan informasi-informasi dari internet begitu ya. Ini yang kemudian perlu kita antisipasi. Kadang-kadang kita tersinggung, waduh kok pasien ini sudah mengatakan dirinya depresi, mengatakan dirinya cemas, bahkan trauma berdasarkan dari bacaan-bacaan yang di internet gitu. Kalau kita masih bertahan pada hubungan hierarkial, mungkin kita akan mungkin sedikit banyak akan meninggikan suara di depan pasien dan kurang bisa menggali apa yang sebenarnya pasien itu butuhkan. Kenapa pasien itu harus sampai cari di internet? Apakah memang sampai sesulit itu mengakses layanan kesehatan? Nah, itu yang kemudian kita perlu utamakan empatinya. Dan empati itu menjadi dasar dari partnership itu sendiri. Nah, kemudian di saat kita juga memahami bahwa rekam medis itu selalu berpusat di institusi kesehatan ya. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi, dengan adanya wearable device atau alat-alat yang bisa digunakan, bisa dipakai itu, ternyata pasien juga bisa mengakses rekam medis punyanya sendiri, miliknya sendiri begitu ya. Dan ini sangat-sangat berubah ya ketika kemudian institusi dulu itu menyimpan rekam medis itu sifatnya konfidensial gitu kan ya. Maka yang mungkin bahkan pasien sendiri itu juga kalau untuk mau mengakses itu juga membutuhkan izin yang berlapis begitu. Tapi sekarang dengan adanya beberapa aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan internet atau HP-nya, smartphone-nya, maka pasien sendiri itu bisa melihat medical record dalam tanda kutip data-data kesehatan yang dia punya begitu.
kemudian ketika dulu kita ibaratnya ilmu itu kita miliki sebagai seorang dokter dan kita sifatnya otoritatif ya, di mana kemudian kita itu memutuskan atau memberikan sugesti pilihan-pilihan alternatif pilihan kepada pasien untuk mengambil keputusan medik ya. Nah kalau sekarang ini sifatnya guiding, bahkan informasi itu perlu kita sajikan lebih banyak dari segala macam sumber dan kemudian kita rangkum, kita bahasakan secara sederhana kepada pasien. Bahkan saya mengetahui beberapa teman saya yang kemudian tugasnya di beberapa kepulauan terluar Nusantara itu sampai menggunakan video call itu untuk melatih pasiennya meraba denyut nadinya sendiri, meraba atau melakukan pemeriksaan sederhana kepada anggota keluarganya. Jadi sifatnya guiding. Sifatnya memang seorang dokter yang melatih pasiennya untuk menjadi dokter dalam keluarganya, dalam tanda kutip ya. Nah ini yang kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara etik dan profesi, secara etik profesi begitu ya. Kemudian sekarang ini informasi juga bisa diakses oleh siapapun. Kita mungkin juga seringkali diundang oleh teman-teman, seringkali kemudian memberikan edukasi di sosial media di mana ilmu itu sifatnya bisa diakses siapapun dan bisa dipahami oleh siapapun begitu. Tidak lagi di menara gading ya, tidak lagi kemudian hanya di tempatnya di jurnal dan di perpustakaan yang kemudian hanya bisa diakses oleh dokter di institusi pendidikan kedokteran gitu. Tapi bahkan sekarang jurnal itu sudah open source gitu kan ya, sehingga siapapun bisa mengunduh bahkan pasien dan keluarganya untuk membaca keilmuan itu gitu. Makanya penting bagi kita sebagai seorang dokter itu paling tidak memiliki sifat yang terbuka terlebih dahulu untuk kemudian kita bisa berdiskusi dan mengembangkan perilaku partnership itu tadi, dan itu selalu awalnya dari empati gitu ya. Nah, ini ada suatu jurnal yang kemudian diterbitkan pada tahun 2010 tentang wearable USG untuk pregnancy. Jadi ini seperti sabuk atau seperti stagen gitu ya, yang kemudian diletakkan di perut seorang ibu hamil yang kemudian dari situ bisa mengirimkan data-data kepada dokternya gitu. Waktu itu yang dikembangkan memang telepon, kalau sekarang ini bahkan sampai bisa ke arah monitor gitu ya. Nah, ini yang kemudian ini di tahun 2010, 10 tahun atau 12 tahun yang lalu, yang sekarang ini pastinya lebih banyak sekali pengembangannya. Artinya wearable device seperti ini itu memungkinkan bahwa pendekatan-pendekatan itu sudah dilakukan mandiri oleh pasien. Kalau pasiennya punya alat USG ini, dia bisa belajar, ya mungkin dia bisa mengira-ngira kalau seandainya dipakai oleh saudaranya, oleh tetangganya, bahkan, oh berarti bayimu itu seperti ini. Nah, ini yang kemudian perlu, kalau seandainya kita sebagai seorang dokter itu masih sangat-sangat antisipatifnya over gitu ya, over antisipatorik gitu ya, maka kita mungkin akan terlalu waspada ketika device ini kita edukasikan kepada pasien, jangan-jangan mereka main-main dokter-dokteran gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita sekali lagi perilaku partnership, perilaku empatik itu perlu kita kembangkan supaya pasien itu tidak hanya beli alatnya, tapi juga merasa membutuhkan untuk berdiskusi dengan dokternya, dan dokternya pun juga bersikap terbuka begitu ya. Nah, ini contoh yang di bidang psikiatri, di mana ada HRV, alat heart rate variability yang kemudian bisa diintegrasikan dengan jam tangan ya. Ini banyak sekali penelitian tentang HRV, heart rate variability dengan stres. Ini penelitian pada tahun 2020, 2021 ya. Bahkan untuk HRV itu bisa dilihat resiko-resiko suicide ya. Nah, HRV stres ini, HRV untuk deteksi stres ini, mungkin pada awalnya itu kita juga memandang sebelah mata begitu ya. Pada saat ada conference psikiatri yang di Hotel Borobudur di Jakarta kalau nggak salah, pernah ada satu sudut tentang teknologi kesehatan. Waktu itu di pamerannya itu yang saya tahu, mereka promosi tentang HRV ini tadi. Waktu itu alatnya masih digenggam gitu ya. Nah sekarang ini sudah dalam genggaman, artinya sudah bisa dipakai di pergelangan tangan kita, bahkan kita bisa memantau 24 jam bahkan untuk pola tidur kita, sleep latency kita, apakah rapid eye movement kita lebih banyak daripada deep sleep-nya kita ya. Beberapa pasien yang sekarang ini datang ke tempat praktek kami itu bahkan membawa record dari jam tangannya
dari smartwatch-nya untuk kemudian ditunjukkan, ini dok saya itu deep sleep-nya kurang dan mimpi saya itu sangat vivid, sangat nyata. Gara-gara di sini juga ditunjukkan REM saya banyak, rapid eye movement saya itu banyak. Apakah saya ini insomnia? Nah itu kan, waduh, ya bukan gitu diagnosisnya dalam hati seperti itu. Tapi kita perlu kemudian berdamai dengan perilaku-perilaku seperti itu karena bagaimanapun ini keniscayaan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi pengembangan yang sudah ke arah artificial intelligence ini sudah sampai bisa tahap untuk memprediksi adanya kegawat daruratan dalam psikiatri, dan ini yang perlu kita apresiasi. Kita sendiri perlu beradaptasi gitu ya. Kemudian faktanya memang di dunia sekarang ini hampir 2/3 produk yang dikembangkan itu adalah psikiatri. Kalau dilihat grafiknya ini ya, ini data pada tahun 2021, lebih tepatnya Juli 2021. Psikiatri dan neurologi itu yang kemudian mencapai angka yang cukup tinggi di sini ya. Nah, ini sudah sangat suatu terobosan ya. Sekali lagi, mungkin pesatnya 2 tahun terakhir saat pandemi, tapi kalau melihat penelitiannya itu sudah mulai dari 2010, bahkan ada beberapa jurnal 2004-2005 yang USG pregnancy tadi. Nah, ini merupakan kalau di bidang kita sendiri, psikiatri, itu merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Di satu sisi, kadang-kadang kita juga merasa khawatir ya, ketika kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu pasien menegakkan diagnosis. Bahkan di sini ya, fokus pada diagnosis dan terapi, digital terapi dan digital care di sini ya, termasuk tentunya menegakkan diagnosis begitu. Nah, bagaimana tentang etik profesi kita yang penegakan diagnosis itu hanya bisa dilakukan oleh dokter? Ini sudah AI based kan begitu, sudah menggunakan artificial intelligence, dan memang faktanya sekali lagi 2/3 produk yang dikembangkan itu adalah psikiatri begitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ada alcohol use disorder, ada opioid use disorder, ada chronic insomnia, kemudian ada ya insomnia, kemudian panik dan agorafobia, ada smoking cessation ya. Sekarang ini kalau smoking cessation itu sudah sangat populer ya. Substance use disorder, mental health, ada ADHD juga ya. Attention deficit hyperactivity disorder, dan ini adalah bentuk aplikasi yang berbasis game yang dikembangkan. Ya, di sini banyak legendnya kode simbol-simbolnya yang kemudian bisa kita lihat kira-kira pengembangannya ke arah mana ya. Ini untuk neurorehabilitation juga menggunakan games ya. Nah, ternyata layanan-layanan ini kalau melihat pada indeksnya yang ada di sini ya, ini sudah berbasis penelitian gitu ya, dan kemudian sudah bisa melakukan persepan ini by prescription in some countries. Jadi yang warna kuning ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa terintegrasi dengan persepan online gitu. Selain ada konsultasi online, selain kemudian ada diagnosis yang berbasis AI, itu juga ada persepan online seperti ini begitu. Nah, layanan ini mencakup konsultasi dan edukasi oleh psikiater. Ada psikoterapi dan memang utamanya CBT yang dilakukan, karena memang CBT lebih sederhana kalau dilakukan secara online. Waktu yang kemudian dihabiskan juga lebih efisien begitu ya. Tapi kemudian ada hasil yang bisa diukur begitu ya, dan juga ada PR yang bisa diagendakan untuk pasien ya. Ada journaling dan itu bisa dilakukan di rumah begitu. Bahkan journalingnya kalau beberapa aplikasi Bapak Ibu buka itu, pasien itu berkesempatan untuk memasukkan seperti diary online dan itu bisa dibaca oleh dokternya begitu. Ada penapisan keluhan utama via artificial intelligence. Jadi ada kuesioner yang berbasis artificial intelligence. Ya, penapisan keluhan utama. Artinya dokternya sudah tidak terlalu lama-lama dalam melakukan kontak via aplikasi ya. Cukup membaca medical record-nya pasien atau data yang sudah diinputkan pasien. Kemudian dari situ dokternya bisa memberikan suggestion secara direct ya. Ada pendekatan yang sinkronos dan asinkronos. Kalau asinkronos itu pasien mengirimkan hari ini, dokternya tidak harus merespon pada hari ini, itu bisa selisih 2 atau 3 jam gitu ya. Kalau sinkronos itu via video call gitu kan ya, via konsultasi online yang kemudian ada aplikasi videonya, sehingga secara live pasien itu bisa mendapatkan intervensi dari dokternya begitu. Kemudian ada individual program untuk healthy lifestyle, bahkan muncul notifikasinya.
jam sekian waktunya kamu tidur, kemudian ada alarm untuk bangun. Ini untuk terapi insomniamu, untuk memperbaiki fungsi tidurmu gitu. Bahkan untuk gangguan mood juga ada beberapa hal yang misalnya dari HRV-nya tadi, tingkat stresmu itu tinggi, berarti kamu perlu jeda dulu supaya manikmu atau depresimu tidak terpicu begitu. Ini sudah sangat-sangat berkembang Bapak Ibu sekalian. Bahkan peresepan, kalau kita sekarang ini mungkin perlu hati-hati ketika melakukan peresepan, terutama pada psikotropika. Tapi di aplikasi-aplikasi ini, aplikasi yang berbasis psikiatri bahkan sudah melakukan peresepan online. Dan yang nggak kalah penting adalah layanan ini sudah reimbursable. Jadi sudah ada standarisasi terapi dan bahkan bisa dijamin oleh national insurance-nya begitu ya. Kalau di kita mungkin BPJS begitu. Kemudian ini adalah alur ketika suatu aplikasi itu di ACC dan bisa digunakan untuk aplikasi bisa digunakan untuk pasien ya. Dan ini adalah upaya dari pemerintah Jerman kalau nggak salah bekerja sama dengan swastanya untuk mendorong aplikasi-aplikasi kesehatan itu terstandarisasi gitu. Jadi harus ada dua hal yang memang mereka harus penuhi. Yang pertama adalah requirement di sini. Requirement itu berhubungan dengan fitness dari aplikasinya ya, kemampuan aplikasinya ya, security, functionality, quality, data protection, data security, dan interoperability gitu ya. Bisa digunakan dokternya, bisa digunakan oleh pasiennya, juga bisa digunakan oleh fasiankes gitu ya. Dan kemudian ada positive care effects di mana memperbaiki dan bisa membantu pasien-pasien untuk mencapai derajat kesehatan tertingginya. Ada medical benefits, kemudian structural and procedural improvement, jadi misalnya termasuk juga intervensi kesehatan yang diberikan di situ begitu. Nah ini benar-benar alur yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah Jerman dan swastanya untuk ada aplikasi yang terstandarisasi. Nah kalau aplikasi itu terstandarisasi, layanan kesehatan yang diberikan juga sudah memenuhi standar, maka bisa dilakukan reimbursement. Nah, menggunakan skema nasional. Jadi kalau seandainya di Indonesia misalnya ada BPJS. Meskipun kalau di Indonesia sekarang ini standarisasi tarif untuk dokter, untuk psikiater itu masih belum ada. Jadi masih individual fees gitu ya. Bahkan setiap aplikasi itu fee-nya bisa berbeda. Kalau kita pakai aplikasi ini, aplikasi yang lain itu bisa berbeda. Sehingga satu dokter itu mungkin bisa menggunakan beberapa aplikasi gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita contoh tentang standarisasi layanan melalui digital health gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia, kalau kita bicara soal data security tadi, artinya aplikasi itu bisa menyimpan data-data pasien. Di mana kalau di Indonesia itu yang saya ambilkan contoh untuk di Kemenkes ya, maka servernya itu yang digunakan adalah di Kemenkes. Nah, berarti penyedia layanan kesehatan itu bisa menyimpan medical record pasien. Kalau awalnya kita beranggapan bahwa medical record itu harus disimpan di rumah sakit ya, di mana memang rumah sakit atau fasiankes itu kan berkepentingan terhadap layanan pasien itu sendiri begitu. Nah, sekarang ini penyedia jasa yang mungkin bukan suatu fasilitas layanan kesehatan ya, bukan fasiankes, itu juga bisa menyimpan medical record itu. Nah, ini isu confidentiality, isu dari kerahasiaan rekam medis yang kemudian perlu dibicarakan di tingkat organisasi profesi. Bagaimana kemudian cara penyimpanan dari data-data pasien itu tadi ya, rekam medis online yang kemudian di layanan itu disediakan oleh aplikasi-aplikasi kesehatan gitu. Nah, yang dikembangkan oleh Kemenkes itu memang tipe dokter dengan dokter, artinya dokter spesialis, dokter umum yang kemudian terkoneksi melalui telekonsultasi. Jadi ini untuk expertise, gitu ya, bukan dengan dokter pasien. Kalau dokter pasien mungkin sudah dikembangkan untuk dari dokter umumnya yang atau di rumah sakitnya yang melayani pasien, begitu ya. Nah, artinya sebenarnya kita berpotensi untuk mengembangkan ke arah sana begitu, di mana memang dengan server yang disediakan oleh Kemenkes ini bisa untuk layanan-layanan yang lebih berkembang, misalnya dokter dengan pasien gitu, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Tapi masalah sekuritas itu dan masalah kemampuan server dalam menampung data penduduk Indonesia bahkan itu berjalan setiap hari itu pasti benar-benar harus teruji begitu ya. Nah, pertanyaannya
rasanya ketika kita sebagai dokter yang ada di rumah sakit pengampu, rumah sakit atau Fasienkes tingkat atas gitu ya, ketika menerima rujukan dari pasien itu sepertinya memang masih belum menerima data-data awal ya. Misalnya screening atau penapisan yang dilakukan di Fasienkes yang pertama, di PPK 1 misalnya. Rasanya pasien itu hanya datang terus kemudian bawa kertas, dan itu pun coding BPJS-nya, coding diagnosisnya itu yang ada di kertas BPJS-nya itu juga sebatas apa yang kemudian diketahui oleh dokter umumnya. Ini yang kemudian peningkatan keilmuan melalui supervisi expertise ini memang perlu dilakukan supaya kita sudah mulai bisa bergerak ke arah telemedicine untuk yang rujukan ya, sistem rujukan ini ya, sehingga kemudian data-data pasien itu sudah terscreening atau ditapis di Vaskes pertama begitu. Ada kompetensinya begitu ya. Nah, urgensi masalah kita saat ini Bapak Ibu sekalian ya, adalah tentang perubahan relasi medik. Dokter pasien, kemudian dokter dengan dokter dan dokter dengan Fasienkes. Kemudian kalau ekspresi empati tadi ya melalui layar telemedis apabila konsultasinya sinkronus atau menggunakan video aplikasi begitu ya, maka itu perlu pelatihan tambahan, bukan hanya psikiaternya tapi juga dokter umum dan siapapun itu gitu ya. Dan ketika menggunakan AI ya, tadi ada kuesioner yang berbasis AI, artificial intelligence ya, memang cepat, reliable sesuai dengan hasil penelitian dan semua koreksi-koreksi statistik dan aman karena memang datanya disimpan dan encrypted gitu ya. Hampir bisa menggantikan fungsi profesional ya. Pertanyaannya kalau misalnya dokternya capek, kadang-kadang diagnostiknya juga tidak terlalu akurat gitu. Kalau AI kan nggak ada capeknya gitu, tapi kadang-kadang bleset kalau seandainya big datanya itu tidak di-input dengan baik gitu. Nah ini relasi-relasi medik yang mungkin berubah. Kemudian ada masalah etik dan perihal wearable device. Akankah telekonsultasi menjadi second opinion atau menuju primary opinion? Ini yang perlu kita diskusikan bersama. Self-diagnosis semakin sering terjadi, bahkan difasilitasi oleh aplikasi AI itu sendiri, ya. Dan dokter bisa menggunakan beberapa aplikasi telemedis, gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau seandainya aplikasi telemedis itu akan dianggap sebagai tempat praktek virtual, mungkin pertanyaannya apakah harus sesuai jumlah SIP, begitu ya. Sehingga kemudian rekam medis yang dikelola oleh dokternya, yang kemudian dikelola oleh aplikasinya itu memang benar-benar terintegrasi secara, maksudnya terlindungi ya, karena memang etik profesi kita, kemudian perizinan atau payung hukum kita itu saat ini masih yang sesuai dengan SIP-nya begitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi diskusi kita bersama gitu. Kemudian bagaimana alur permintaan rekam medis pasien kalau seandainya ada alur rujukan ya, ketika ada telekonsultasi dan merujuk pasien ini ya. Ketika kemudian big data itu terpusat di server Kemenkes, bagaimana urgensi keamanannya, bagaimana termasuk transfer datanya. Kalau Bapak Ibu kemudian melihat aplikasi JKN Mobile itu di sana ada diagnosis-diagnosis yang kemudian didapatkan ketika pasiennya itu berobat di salah satu Fasienkes gitu ya. Dan bisa dilihat di Fasienkesnya yang di mana gitu. Kemudian ada remunerasi dan standarisasi biaya telemedis ya. Contohnya tadi kasus Jerman. Bagaimana dengan di Indonesia gitu ya. Termasuk etik profesi mengenai psikoterapi daring. Bagaimana standarisasi layanan untuk psikoterapi daring, ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Dan masalah sekuritas serta artificial intelligence, ada storage and server tadi ya. Contoh kasus telemedis Kemenkes itu tadi. Data-data pasien yang confidential itu disimpan di mana ya? Tentunya di servernya telemedisnya Kemenkes begitu. Kalau rumah sakit kan jelas berkepentingan. Kalau Kemenkes bagaimana? Ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Ketika ada aplikasi pihak ketiga, swasta, startup digital health yang kemudian menyimpan rekam medis yang confidential itu tadi, maka kita perlu membicarakan harus sejauh apa, sebatas apa, kemudian aplikasi-aplikasi itu bisa memberikan layanan telemedis gitu ya. Kalau misalnya psikiatri, pasien bercerita banyak, apakah harus cerita ulang ke dokter yang baru? Bisa nggak kemudian transfer data? Supaya pasiennya sendiri itu juga merasa terfasilitasi dan nggak harus mengulang cerita beberapa kali. Gitu. Dan memang keniscayaan juga di beberapa tempat, mungkin di tempat praktek kami ya, pasien itu tiba-tiba bawa hasil MMPI online gitu. Yang berbeda seperti yang saya pernah pelajari. Ini MMPI-nya dari mana? Online dok, katanya begitu. Kemudian disarankan untuk konsultasi kepada psikiater terdekat. Wah ini sudah banyak berarti ya.
Terus kemudian yang kalau di kampus kami sendiri di UNUSA itu sedang mengembangkan non-invasive examination, di mana cek kadar hemoglobin itu menggunakan sensor, prinsipnya mirip seperti saturasi oksigen. Nah, ini dikembangkan ke sel darah lainnya, bahkan kalau dengan biomarkernya itu tepat, maka teknologi untuk mendeteksi biomarkernya tepat itu bahkan bisa menilai kadar nantinya mungkin ya, nggak sekarang, mungkin neurotransmitter dalam tubuh kita, hormon-hormon dalam tubuh kita, dan seterusnya. Ini masih perjalanan yang sangat panjang, tapi bisa kita lihat bahwa seorang dokter itu perlu berpartisipasi dalam layanan-layanan digital health seperti ini. Kita juga bisa sebagai konsultan ahli, di mana memang standar untuk diagnosis, standar terapi itu juga perlu kontribusi kita. Nggak bisa diputuskan sepihak dari teman-teman TI saja, ya, teknologi informasi saja. Terus ada partisipasi dari pemerintah. Oke, mungkin ini penutup dari saya, Bapak Ibu sekalian. Selain bicara teknik, kita juga perlu diskusi etik. Disinilah peran dari organisasi profesi juga dalam standarisasi layanan daring. Semoga bisa memantik diskusi untuk kita semuanya. Sama-sama saya juga bertanya, Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa mengawal perkembangan digital health ini menuju layanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.